Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Semoga Tuhan selalu beserta kita. Anak-anakku sekalian, sebelum memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Baik, anak-anakku sekalian yang sangat saya banggakan, selamat datang dan selamat bergabung dengan SMP Negeri 8 Malang. Semoga kalian nanti akan menjadi siswa-siswa yang dapat membanggakan SMP Negeri 8 Malang pada khususnya dan dapat membanggakan orang tua pada umumnya. Anak-anakku sekalian, materi kita hari ini yaitu penguatan pendidikan karakter atau PPK dan peningkatan budi pekerti atau akhlak mulia. Nah, semboyan kita hari ini yaitu siswa SMP Negeri 8 berwibawa. Sekali lagi, siswa SMP Negeri 8 berwibawa, yaitu berwawasan luas, integritas, berbudi pekerti, berakhlak mulia, dan berwawasan adiwiyata. Nah, baik, kita mulai materi kita. Yang pertama, apa sih itu budi pekerti? Sering kita mendengar istilah budi pekerti. Secara etimologi, budi pekerti berasal dari bahasa Jawa, yaitu budi yang berarti pikir dan pekerti yang berarti perbuatan. Maksudnya adalah bahwa setiap perbuatan yang kita lakukan itu harus difikirkan terlebih dahulu. Ya. Berikutnya, secara etimologi, ya, budi pekerti adalah nilai-nilai perilaku manusia yang akan diukur menurut kebaikan dan keburukannya. Sekali lagi, perbuatan manusia yang akan diukur menurut kebaikan dan keburukannya. Nah, alat ukurnya adalah norma agama, norma hukum, tata krama dan sopan santun, atau norma budaya, atau adat istiadat. Berarti perilaku kita, perilaku manusia itu harus sesuai dengan norma agama, tidak boleh melanggar norma hukum, sesuai dengan tata krama dan sopan santun, atau norma budaya dan adat istiadat yang berlaku di suatu masyarakat. Berikutnya, mengapa kita harus belajar budi pekerti? Atau kenapa sih kita tuh harus tahu budi pekerti? Ya, supaya kita mau dan mampu melaksanakan tugas hidup secara selaras, serasi, seimbang antara lahir dan batin, jasmani dan rohani, material spiritual, dan individu sosial. Karena kita sebagai manusia itu sebagai makhluk sosial tidak bisa terlepas dari manusia lainnya. Berikut macam-macam perwujudan budi pekerti. Ada beberapa perwujudan budi pekerti. Yang pertama yaitu sikap kita terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, sikap terhadap sesama manusia. Yang ketiga, sikap terhadap diri sendiri. Dan yang keempat, sikap penghargaan terhadap alam.
Karena bagaimanapun kita tidak bisa terlepas dengan lingkungan sekitar kita. Kemudian, sikap terhadap Tuhan yang Maha Esa itu yang bagaimana? Sebagai makhluk Tuhan, ya, sebagai makhluk Tuhan, kita mempunyai kewajiban untuk menghormati Sang Pencipta melalui penghayatan imam. Kita diajak untuk menghormati dan memuji Sang Pencipta. Pujian tersebut bisa diwujudkan dalam perbuatan baik kita kepada semua makhluk ciptaannya. Sekali lagi, bahwa pujian tersebut bisa diwujudkan dalam bentuk perbuatan baik kepada semua makhluk ciptaan Tuhan. Dan khususnya pada diri sendiri. Berikutnya, sikap terhadap sesama manusia. Tadi saya katakan bahwa kita adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa terlepas dari manusia yang lainnya. Oleh karena itu, kita harus bersikap baik terhadap sesama manusia dengan penghargaan terhadap setiap manusia, tanpa membedakan jenis kelaminnya, baik laki-laki maupun perempuan, tanpa membedakan usianya, ya, baik kepada yang muda maupun kepada yang tua, tanpa membedakan etnis dan golongannya. Kita diwajibkan untuk memberikan penghargaan kepada setiap manusia. Berikut, kita harus dapat menumbuhkan sikap tenggang rasa, berlaku adil, suka mengabdi, ramah, setia, sopan, dan menepati janji. Ya, kita mempunyai kewajiban untuk bertenggang rasa. Berikutnya yaitu sikap demokratis. Apa itu demokratis? Artinya bahwa kita tidak boleh diskriminatif dan non-represif. Apa itu non-represif? Apa itu diskriminatif? Anak-anakku sekalian, penghormatan terhadap sesama manusia, kita harus bersikap non-diskriminatif, tidak membeda-bedakan. Di sini mempunyai pengertian yang sangat luas, ya. Tidak membeda-bedakan baik latar belakang kekayaannya, ya, maupun latar belakang suku maupun agamanya. Dan kita diwajibkan untuk non-represif. Tidak boleh menekan, mengekang, menahan, atau menindas. Kalau bahasa gaulnya sekarang, kita tidak boleh membuli kepada siapapun juga, baik bulian dalam bentuk fisik maupun bulian dalam bentuk verbal. Berikutnya, sikap berbangsa dan cinta tanah air. Ya, kita sebagai bangsa, kita harus memiliki rasa cinta terhadap tanah air. Berikutnya adalah sikap terhadap diri sendiri. Sikap terhadap diri sendiri ini apa? Bahwa kita harus memiliki sikap yang jujur. Karena nilai kejujuran adalah mata uang yang laku di mana saja. Karena dengan kejujuran menjadikan diri kita berbahagia. Kita tidak akan dihantui oleh sebuah kebohongan-kebohongan. Maka kita akan selalu merasa berbahagia. Disiplin, bijaksana, cermat, mandiri, percaya diri. Kalian
adalah putra-putri SMP Negeri 8 Malang harus memiliki percaya diri yang tinggi. Karena dengan percaya diri, kamu bisa menunjukkan bahwa kamu bisa. Berikut adalah daya juang yang tinggi, pantang menyerah, tidak mudah putus asa. Ini juga sesuatu yang sangat penting untuk kamu laksanakan. Berikut adalah kebebasan dan tanggung jawab. Kita memiliki kebebasan, tetapi di dalam kebebasan kita harus juga bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kita lakukan. Nah, kebebasan dan tanggung jawab ini harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap ini berlaku baik terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, terhadap alam, dan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Berikutnya adalah sikap penghargaan terhadap alam. Alam diciptakan untuk semua manusia agar mampu hidup dengan bahagia. Perusakan alam adalah tindakan yang tidak dibenarkan. Keserakahan dalam penggunaan alam merupakan sebuah kesalahan. Nah, nanti kalian sebagai siswa-siswi SMP Negeri 8 Malang, di sekolah kalian nanti akan menjadi kader-kader adiwiyata yang dibimbing untuk peduli dan menjaga lingkungan hidup, dan juga bertanggung jawab terhadap penggunaan barang, dan yang paling penting adalah menjadi orang atau siswa yang kritis terhadap persoalan lingkungan yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, persoalan lingkungan ini bisa persoalan sampah, persoalan energi, air atau pencemaran, baik pencemaran air maupun pencemaran udara. Karena itu semua dibutuhkan sebuah kepedulian dari kita. Anak-anakku sekalian, sebelum mengakhiri kegiatan, ada latihan mandiri yang harus kamu kerjakan. Yang pertama yaitu tuliskan beberapa perbuatan akhlak mulia yang setiap hari kamu lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 2, tuliskan kejujuran apa yang sudah kamu lakukan pada hari ini. Kejujuran apa yang sudah kamu lakukan pada hari ini. Baik, anak-anakku sekalian, ketika kamu bebas melakukan hal yang kamu suka untuk dirimu sendiri, itulah kejujuran. Dan kejujuran memang menyakitkan, tapi mendewasakan. Itu jauh lebih baik daripada kebohongan yang membahagiakan namun melemahkan. Anak-anak sekalian, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.